Nah sementara ulama-ulama yang ngajarin tentang fikih, tentang teologi, tentang akidah dan lain-lain udah banyak. Sebenarnya yang ngajarin tentang cinta itu masih jarang. Dan beliau memilih untuk ngajar itu. Gimana sejarahnya Pak Faiz? Ya, Rumi itu sampai menempuh jalan cinta ini. Nah Pak Faiz, terkait dengan Rumi tadi, itu gimana tuh Pak sejarah Rumi? Akhirnya kan Pak Faiz banyak cerita tentang Rumi nih. Bahkan buku terakhir yang Pak Faiz tulis judulnya 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan nih Pak ya. Menarik nih. Gimana sejarahnya Pak Faiz? Rumi itu sampai menempuh jalan cinta ini. Jadi Jalaluddin Rumi ini dulunya mewarisi pesantren ayahnya. Saya punya buku judulnya The Secret, The Rumi Secret. Nah ini biografi beliau ini. The Life of the Sufis Poet of Love. Ini saya baca khatam sampai ketika saya sedang sakit di India 3 hari waktu itu, 3 atau 4 hari. Nah di sini dikatakan bahwa Rumi itu awalnya ya ulama seperti normalnya ulama, ngajarkan fikih, ngajarkan akidah, ngajarkan teologi dan lain-lain. Ketika ayahnya wafat, beliau mewarisi itu. Nah, cuman suatu hari di usia 36 kalau saya nggak salah, sebelum 40 tahun, beliau ketemu gurunya Syams Tabrisi yang mengenalkan dia tentang pendekatan rasa dalam beragama. Tadi beliau lagi ngajar di perpustakaan beliau, tiba-tiba ini salah satu ceritanya ya, gurunya itu nunjuk perpustakaannya, apa ini? Kata Rumi, oh ini ilmu, ini buku, ini penuh dengan ilmu. Kamu nggak ngerti karena gurunya ini kayak gelandangan begitu Mas, jadi seorang pengelana gitu. Gurunya ketawa, ilmu, tunjuk kebakar tuh. Perpustakaannya kebakar, kaget Rumi. Ini berarti ada sesuatu ini. Terus beliau mengikuti Syams ini mau berguru. Ada gurunya, boleh berguru sama saya tapi tinggalkan dulu semua ini. Diajak kholwat sama gurunya, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 3 bulan. Dan pulang dari kholwat itu berubah total beliau. Beliau nggak ngajari lagi ilmu tentang masalah fikih atau yang lain-lain. Beliau cuma ngajari satu, tentang cinta, tentang divine love atau mahabbatullah atau mencintai Allah. Dan beliau bilang, ya kita wajib belajar fikih, belajar akidah, belajar teologi, belajar ilmu-ilmu agama yang standar, yang sifatnya formalitas. Tapi semua ini kalau nggak didasari sama cinta, ibaratnya manusia tanpa ruh, jadi jenazah nanti. Nah sementara ulama-ulama yang ngajarin tentang fikih, tentang teologi, tentang akidah dan lain-lain udah banyak. Sebenarnya yang ngajarin tentang cinta itu masih jarang. Dan beliau memilih untuk ngajar itu. Lah ngajar cinta itu nggak bisa pakai diskursus, nggak bisa pakai diskusi, nggak bisa pakai ngaji kitab gitu, nggak bisa pakai rasio, harus pakai pendekatan rasa. Nah rasa itu domainnya seni. Makanya pendekatan beliau pakai menari, pakai musik, pakai puisi, karena itu lebih masuk untuk menyentuh rasa. Nggak bisa pakai rasio. Ya sudah, ditinggalkanlah majelis beliau itu, majelis ilmunya beliau itu yang biasanya beliau ngajar, jadilah beliau menjadi pengajar masalah cinta. Karena beliau meyakini dengan cinta, agama itu jadi hidup, jadi ada ruhnya gitu Mas. Juga kayak Imam Ghazali yang awalnya pakai pendekatan filsafat, pendekatan teologi, kemudian beliau mengasingkan diri, menulis Ihya Ulumuddin itu, menggunakan agama, tetap ada fikihnya, tetap ada rasionya, tapi lebih heavy on love gitu ya, pakai pendekatan rasa. Nah saya termasuk yang mencintai jalan ini gitu Mas ya. Saya sedang berusaha menempuh jalan cinta menuju Tuhan. Karena juga saya sadar diri, saya bukan orang yang ngerti banyak tentang fikih. Ayah saya dulu ulama fikih, tapi saya saya ngerti tapi nggak memperdalam itu. Terus ya saya lebih cocok, saya SMA saya kan ngajinya itu Al-Hikam yang lebih banyak mengolah rasa gitu Mas. Sejarahnya begitu Mas. Iya, gini menarik Pak, tadi ketika kita berbicara tentang Imam Al-Ghazali, beliau kan hidup memang di abad sebelum kebangkitan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, termasuk juga generasi Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu guru-gurunya para sufi semua tuh Pak. Nah kadang-kadang ada pandangan
seakan-akan kalau kita belajar tentang cinta, tentang tasawuf atau tentang sufism itu sumber kemunduran umat, males, bukan ngajak berjuang. Itu gimana tuh Pak Faiz komentarin itu? Ya memang itu tuduhannya orang-orang Mu'tazilah yang bilang memang Islam maju, masa Islam maju ketika khalifahnya itu khalifah yang sangat mementingkan akal, sains ya. Nah, sementara kemudian banyak orang menyalahpahami tentang tasawuf ini sebagai jadi males lihat dunia gitu kan. Nah, ini bagaimana ini? Ya dua-duanya benar saya kira. Bahwa kalau ukuran kemajuan itu sains, ya memang pendekatan Mu'tazilah ini mungkin lebih cocok ya, karena sangat mengagungkan akal gitu ya. Tapi kalau definisi kemajuan atau kebahagiaan itu tidak hanya sains tapi juga kemajuan batiniah. Lah definisi orang-orang tasawuf juga perlu. Jadi bagaimana, Pak? Jadi kalau saya ya gunakan dua-duanya, akal dan cinta. Toh guru-gurunya para Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih itu kan juga para tasawuf gitu kan ya. Karena lebih banyak olah batin kan. Makanya ketika itu harmonis ya jadi maju. Tapi ketika itu dipertentangkan ya jadi mundur. Kalau saya dua-duanya harus maju. Akal dipakai, sains dipakai, seni dipakai, tasawuf juga dipakai. Cuman harus bisa menempatkan gitu Mas. Karena tasawuf yang kebablasan pun juga jadi nggak produktif. Makanya sampai ada gerakan namanya tasawuf positif itu karena banyak juga orang itu berkedok tasawuf akhirnya jadi males ngurusi dunia. Bahkan kadang-kadang meninggalkan syariat karena merasa ibadahnya ibadah batin bukan ibadah lahir lagi. Ya akhirnya rusak semua. Apa istilah Pak Faiz? Sufi gadungan. Nah, sufi gadungan. Ya. Lah kita harus menjadi tasawuf positif ini, tasawuf yang memperkaya kita, yang kayak Al-Fatih, kayak Salahuddin Al-Ayyubi. Ya begitu, tanpa meninggalkan rasio. Kan gitu Mas. Dua-duanya dipakai semua kalau saya. Sekarang itu udah nggak zamannya Mas, kita itu either or, ini atau itu. Kalau nggak ini berarti ini salah gitu kan. Udah nggak zamannya. Sekarang ini zamannya untuk kolaborasi, zamannya mengkombinasikan the best of both world gitu kan. Kita ambil terbaik dari filsafat, kita ambil terbaik dari sains, kita ambil terbaik dari seni, kita ambil terbaik dari tasawuf. Dengan begitulah mencapai holistic happiness. Makanya madzhab saya itu madzhab holistic happiness. Insan kamil. Insan kamil.